benar melalui kuasa hukum Dedi atau saya dengan ke Bang Farhat. Jadi somasi sudah akan dilayangkan besok karena hari ini hari libur tanggal 16. Jadi harusnya hari ini dilayangkan tapi karena libur jadi di pending sampai besok. Somasi itu dilayangkan untuk Saudara Faisal yang mana menanyakan tentang asuransi yang sudah mencemarkan nama baik saya, yang sudah arahnya sudah mengarah ke pembunuhan karakter. Jadi saya sudah serahkan semuanya ke Bang Farhat dan Bang Farhat besok akan mensomasi melalui surat yang dikirim oleh Bang Farhat. Alasannya ini sudah keterlaluan ya, sudah nggak bisa ya setiap orang punya batas kesabaran ya. Jadi saya selama ini Dedi selama ini sabar, diam, tapi kali ini ya Dedi nggak bisa diam gitu, karena ini sudah benar-benar sudah keterlaluan, karena asuransi itu asuransi atas nama Vanessa dan penerima manfaatnya adalah saya dan saya adalah ahli warisnya, sementara Pak Faisal ini tidak ada kontribusi sama sekali atas asuransi tersebut karena yang membayar asuransi adalah Profesor Bambang Saputra dan di awal dibayar penuh, dibayar full. Jadi saya merasa Pak Faisal ini tidak ada kontribusi apa-apa di asuransi tersebut, tapi menanyakan terus menerus, padahal asuransi itu sudah cair dan uangnya berupa buku tabungan dan ATM sudah saya berikan ke Profesor Bambang. Seperti itu sih. Iya. Jadi harus diluruskan juga karena ini sudah mencemarkan nama baik saya dan ini arahnya juga sudah fitnah dan sudah merambah ke hukum. Ya, kalau seperti ini saya sudah tidak bisa diam lagi. Jadi memang saya harus memberikan kuasa hukum saya kepada Bang Farhat untuk dilakukan somasi. Salah satu syarat untuk melaporkan undang-undang ITE itu, ya kita harus minimal 2 kali somasi. Jadi peringatan. Apakah dia minta maaf atau tidak? Kalau mereka tidak minta maaf dan merasa tidak bersalah, ya nanti silakan dia berhadapan dengan hukum. Bukan lagi berhadapan dengan Dodi. Faisal itu belum jadi walinya Gala. Belum. Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Barat itu belum inkrah. Ya, catat. Ya, kalaupun dia sebagai wali tidak punya kewenangan dia menanya masalah warisan gitu. Justru kalau misalnya pihak asuransi itu yang salah memberikan seandainya tidak sesuai dengan tertera di polis asuransi, berarti asuransi yang salah dong. Nah, makanya saya bilang banyak-banyak belajar tentang asuransi dulu deh. Pengacara mereka ngerti dulu deh. Yang jadi jangan seolah-olah nuduh Faisal ngambil harta orang kan, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kita fokus di Faisal aja. Lu ngomong perbaiki omongannya gitu. Yang sembarang ngomong. Kan dia udah berubah sih, ngomongnya udah kayak saya cuma nanya, ya kan saksi bahwa ada yang meninggal kan, bukan saksi bahwa ada yang ngerampok kan, kira-kira begitu ya. Nah, tapi kan yang tercipta daripada opini yang dibuat di depan media, hati-hati loh sembarang ngomong gitu kan. Ini kena batunya nih kalau begini caranya. Udah deh, yang penting mau minta maaf gitu, selesai, klarifikasi gitu ya, supaya lurus gitu. Masa harus dipanggil polisi? 7 kali 24 jam. Isi dari surat somasinya seperti apa, mungkin bisa dikasih? Nah, kita anggap niat mempermalukan itu dengan cara menanyakan mana harta warisan cucu saya, punya hak segala macam, itu kan terlalu panjang gitu. Kemana? Saya menenangani gaya ngomongnya gaya Faisal itulah kira-kira. Di depan media loh, bukan menanyakan atau mempertanyakan secara tulisan sama kita kan. Dia tahu diri sih, dia nggak punya kewenangan, kapasitasnya Faisal sekarang nggak ada. Bukan wali, Faisal bukan wali, masih berperkara gitu.
Jadi status Dodi dengan itu masih imbang dengan Faisal. Oke. Ya, berarti kan ada peluang somasi kedua. Siapa tahu dia sibuk dalam seminggu kan. Nah, kalau setelah itu selesai ya berarti kan memang dia melecehkan usaha Dodi untuk menjaga, memperbaharui dan menegakkan kembali harkat martabat daripada klien saya. Dodi alias kakek Gala. Ya, saya coba berusaha untuk tidak saling sindir atau saling serang di media sosial aja gitu. Saya coba gitu. Kita mau lihat ini. Karena saya itu berhadapan dengan orang yang tinggi-tinggi semua gitu. Merasa kita mengganggu, ngejek-ngejek kita mengganggu. Padahal kita menanyakan, kita diejek-ejek mengganggu, kita aja damai, nggak mau damai. Habis kalian dosa, dosa apa? Habis kalian tuh ribut sama Vanessa, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya itu semua. Kalau mertua yang baik atau besan yang baik, ya terlepas daripada salah di antara kami, yang namanya manusia itu punya kekurangan. Ya kan? Tak perlu lagi saling menghina, teriak-teriak seperti Tarzan, mengungkit-ungkit yang lalu-lalu, Tuhan saja Maha Pengampun. Kan kira-kira begitu. Nah, jadi kalau saya lihat mereka marah gitu. Terus merasa ingin direbut, gimana ingin diribut? Gala di mereka, yang gugat perwalian mereka, ya kan? Kenapa Dodi ngelawan? Ya karena awalnya kan ingin berdua bersama, tapi akhirnya satu gitu. Nah, sampai sekarang belum ada kekuatan hukum tetap di pengadilan, belum gitu. Jadi Dodi pun bebas masuk ke situ. Cuman kan kalau kita bisa terjadi berantem kontak kan bisa berabe, betul nggak? Kira-kira seperti itu. Ya, kita somasi juga. Puji kita somasi juga. Di satu surat kah atau seperti Beda surat aja. Ya kan? itu bakal dilayangkan kapan? Pak Farad mungkin? Besok semua. Mungkin bisa juga besok, bisa juga berbeda sehari gitu. Alasan dari Pak Farad sendiri untuk somasi Puji kenapa? Mungkin. Menyangkut eksploitasi, karena pacaran mereka ini dengan keluarga konten, otomatis selalu melibatkan anak dan perilaku anak di bawah umur yang pacaran kemudian terekspos itu kan, yang sampai ditonton sama anak dan dampaknya. Artinya kalau mereka mau fokus pada pekerjaan dan pencaharian, ya silahkan kasih itu Gala sama Dodi dan Mayang gitu. Jangan mereka kuasai semua gitu. Nah, kalau Puji ini kita masih, karena dia masih anak kecil kan, kita perlakukan siapa tahu masih bisa dibina kan, itu aja. Orang tuanya kita tegur gitu. Ini kita lagi kaji di mana celahnya. Dan dia menerima sebuah mobil dari politisi dan politisi tersebut menggendong Gala dengan pakaian partai, sehingga terkesan kalau dia mau gendong Puji nggak apa-apa, ini gendeng anak kecil gitu. Ada bukti-buktinya. Nah, menyangkut Faisal, saya meluruskan bahwa bukan kita menuntut, tapi harusnya kalau bicara keadilan dan manfaat itu Faisal 2 kamar, Dodi 2 kamar kan begitu. Kalau perlu biayanya bagi 2. Tapi dalam kewajiban buat umat Islam yang punya kewajiban menafkahi itu banyaknya ke keluarga laki-laki, sedangkan keluarga perempuan itu cukup untuk mengasihi dan mengasuh. Sedangkan menafkahi itu adalah keluarga laki-laki. Nah, kalau mereka bijaksana harusnya tidak usah ada perwalian-perwalian. Perwalian-perwalian itu hanya menyangkut ke ego masing-masing. Ya ngapain Faisal pergi ngajuin perwalian? Emang kenapa? Ya kan? Terus habis perwalian harusnya kan dia jebat tangan, tetap kamu adalah saudaraku. Ini nggak mau, bilang saya nggak mau ketemu lagi sama siapa, sama Dodi. Ngapain? Habis itu udah malu, sudah menyesal. Atau kok tadi marah bapak ya? Saya menyanyikan itu, saya terbalik-balik gitu. Belum, harusnya ada Dodi di situ. Jangan jadi kayak tamu dong, ya kan? Namanya rumah sumbangan. Jangan dikejar lagi. Oh dulu ngejek, enggak. Itu kan hanya persesuaian kalimat. Mereka menganggap donasi itu berbeda dengan sumbangan. Donasi itu katanya apa? Saya bilang ya, apa bedanya seorang pengemis di pinggir jalan bawa anak? Dia bilang dia minta donasi, tetap dilarang kan? Disuruh pulang gitu, ditangkap bahkan. Nah, sekarang bedanya apa? Harusnya Dodi kalau misalnya dia sebagai wali mampu, ya silakan dia mampu.
Nah, harusnya dia tolak itu, rumah itu diserahkan aja kepada negara. Makanya ada ide supaya aset-aset atau penerimaan itu diaudit, kita tahu berapa sih sebenarnya gitu. Karena dalam pengakuan Faisal kan uang-uang itu kan salah satu digunakan untuk ongkos pesawat. Berarti Faisal nggak keluar uang dong kalau mayatnya pengurusan jadi digunakan uang sumbangan. Betul kan? Kira-kira seperti itu. Di TV-nya ada itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.